Sebelum saya menyampaikan hal lebih panjang bahwa di Indonesia ini ada 16 konfederasi serikat pekerja. Konfederasi itu gabungan dari beberapa federasi. Jadi di bawah konfederasi ada 6 federasi dan di Indonesia ada catatan terakhir Kemenaker ada 147 federasi. Nah, yang lolos pendataan anggota terbanyak di Indonesia itu ada, kalau konfederasi ada 6 konfederasi. Ada KSP-nya Bung Iqbal, kemudian ada saya dari KSPN, kemudian ada SPSI, baik itu dari Mas Andi Gani dan Bang Yoris, kemudian ada SBSI dan juga Sarbu Musi. Ada 6 konfederasi ini yang terbesar di Indonesia. Nah, saya kebetulan memang newcomer dan kalau sudah akrab kan dengan Bang Iqbal. Kawan-kawan sekalian, bahwa sebetulnya kalau prinsip keberatan menolak itu sama, cuman mungkin ada hal alasan yang agak berbeda sedikit dari yang disampaikan oleh Bung Iqbal. Yang pertama bahwa dari kami itu mencoba balik sejarah gerakan serikat pekerja serikat buruh, bahwa dari dulu setiap kali pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan khususnya bidang ketenagakerjaan, pimpinan-pimpinan buruh ini dilibatkannya, soal pelibatannya itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering tidak serius begitu. Sering kita kemudian memprotes pemerintah bahwa kalau ada pemerintah mau membahas sesuatu kita diundang, tapi kemudian sebetulnya belum dibahas substansi apapun, tiba-tiba kita keluar ruangan, besoknya ada rilis, serikat pekerja serikat buruh sudah setuju. Jadi seolah-olah hanya sebagai apa ya, lip service ya. Maka sebetulnya selama ini dalam mengambil kebijakan ketenagakerjaan itu, selain isu-isu ketenagakerjaan memang kadang-kadang masih menjadi isu pinggiran, para pimpinan buruhnya pun masih dipinggirkan oleh penguasa, jarang ditarik ke tengah secara serius untuk ikut bersama-sama membahas kebijakan khususnya di bidang ketenagakerjaan. Waktu merumuskan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebenarnya sudah mending dulu itu ada dibentuk tim, ada pelibatan, kemudian Undang BPJS juga sama. Tapi kemudian kami terkaget-kaget ketika Presiden Jokowi menyampaikan ada rencana Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang di situ stakeholdernya adalah kami. Tiba-tiba kemudian dari Pak Airlangga, kemudian Bu Menteri, kemudian dari Kemenko juga menyampaikan bahwa pertengahan Januari draft sudah selesai, harus disampaikan ke DPR. Kami kaget kan. Kami belum diajak bicara apa-apa dan kami belum tahu substansinya apa-apa. Jadi kami seolah-olah diabaikan. Maka oleh karena itu kami protes bahwa kami kok dipinggirkan terus ini. Sebetulnya ada apa? Kita akhir-akhir ini kan kita coba, bukan dalam tanda kutip kita ganggu ya, kita aksi Bang Iqbal di gedung DPR kami di istana. Kami ingatkan itu, jangan begitu terus. Kalau pemerintah dalam setiap kali mau mengeluarkan kebijakan khususnya bidang ketenagakerjaan terus meminggirkan, menyepelekan para pimpinan serikat pekerja, serikat buruh, pasti akan terjadi resistensi, akan terjadi kecurigaan dan kemudian aksi-aksi pasti tidak sulit untuk terhindari. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa ini dulu. Tetapi pada 15 Januari 2020 Pak Airlangga sudah mengatakan bahwa pada prinsipnya hampir seluruh konfederasi menerima Omnibus Law ini dan mereka menghendaki agar dilibatkan sebagai mitra. Artinya sudah pernah diajak bicara, apakah benar demikian? Iya, itulah yang tadi saya di awal saya sampaikan, kita diskusi dan diskusinya itu kita kulitnya saja, tidak ada kemudian di situ menyampaikan Pak Airlangga, undang-undang Cipta Lapangan Kerja ini umpama ini isinya ini pesangon mau sekian, kemudian soal PHK mau seperti ini, kemudian mau jaminan sosial seperti ini, kemudian kita lalu menyampaikan, oh ya, tidak ada. Dia hanya menyampaikan bahwa pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, ingin menumbuhkan investasi, menumbuhkan dunia usaha, hanya sebatas itu. Dan yang kami sampaikan setiap kali kami ketemu dengan Pak Airlangga, Bu Menteri, kemudian terakhir kami dengan Pak Muldoko, bahwa soal pemerintah ingin menaikkan dunia usaha, kemudian menarik investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk menarik pengangguran, siapa sih yang keberatan soal itu? Tidak ada yang keberatan. Nah, yang kami kritisi adalah soal kalau kemudian pemerintah ingin
menciptakan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi dan dunia usaha, jangan abaikan soal perlindungan dan kesejahteraan pekerja atau buruhnya. Itu sebetulnya garis bawah ya, garis bawah yang kami kritisi itu. Nah, karena berita yang beredar itu yang seperti tadi disampaikan oleh Bung Iqbal, ada soal apa PH pesangon mau di upah minimum mau dihapus dan segala macam, kemudian kan kita semua menjadi reaktif karena memang ini dari statement-statement disampaikan oleh para pejabat, oleh Pak Menteri sendiri begitu. Tapi prinsipnya bahwa masyarakat jangan salah tafsir juga dengan gerakan kami begitu, terutama kami dari KSPN, bahwa soal pemerintah ingin menarik investasi, menumbuhkan dunia usaha, kemudian untuk menciptakan lapangan pekerjaan supaya pengangguran bisa apa namanya terakomodir, terserap begitu ya. Kami sama sekali tidak keberatan soal Jadi itu. poin keberatannya kalau KSPN lebih pada hanya belum diajak bicara secara serius, begitu ya? Dan membantah klaim bahwa sudah diajak bicara oleh. Iya, itu satu. Yang kedua lalu masuk ke soal substansi begitu. Sebetulnya secara sederhana, kalau kami sih mau diajak bicara atau tidak, kalau kemudian substansinya bagus dan itu lebih baik untuk pekerja dan buruh, saya kira tidak ada masalah. Itu iya bagi KSPN iya. Yang jadi masalah itu kita mau diajak bicara atau tidak, kalau substansinya itu lebih buruk itu saja, pasti akan jadi masalah. Baik, Pak Firman mungkin bisa memberikan gambaran karena apakah sebenarnya untuk meluruskan ini, apakah sebenarnya draft itu sudah masuk sampai ke DPR atau karena di sisi lain juga ada informasi bahwa ini masih akan dibawa ke Presiden pada hari Senin pagi besok. Terima kasih Bung Maulana. Saya merasa bahagia betul karena bisa duduk bertiga di sini dan sekaligus ini juga menjadi forum klarifikasi bahwa sampai hari ini pertanyaan Bung Maulana itu draft rancangan undang-undang itu belum sampai di DPR, belum sampai. Perlu kami jelaskan bahwa mekanisme di dalam pembahasan sebuah rancangan undang-undang itu, kalau undang-undang itu menjadi inisiatif DPR, maka naskah akademis dan draft rancangan undang-undang itu disusun oleh DPR. Dan kemudian naskah akademis dan draft rancangan undang-undang itu biasanya kalau sudah final disosialisasikan kepada publik. Nah, ini yang terjadi ini adalah rancangan undang-undang Omnibus Law ini adalah merupakan undang-undang inisiatif pemerintah. Di mana sesungguhnya Naker ini, Undang-Undang 13 yang mau direvisi ini kan sebetulnya kan sudah final sebelum pelantikan presiden yang lalu. Tetapi mungkin karena pemerintah punya pemikiran lain, maka ditunda. Nah, kalau Naker yang sebelum pelantikan presiden, itu memang sudah pada posisi mendekati final. Dan ketika itu memang menteri yang lama, itu secara intensif melibatkan kawan-kawan dari serikat pekerja. Karena ada diskusi terus oleh Bung Hanif. Nah, setelah Omnibus Law ini, maka posisi Naker itu adalah menjadi bagian daripada 11 klaster tadi. Nah, hari ini pemerintah itu masih melakukan harmonisasi di tingkat kementerian. Harmonisasi. Jadi belum final. Nah, harmonisasi ini memang sebetulnya harusnya melibatkan daripada semua stakeholder. Nah, pandangan dari pemerintah untuk saat ini kemungkinan karena Naker itu sudah dianggap selesai pada posisi dengan Pak Hanif waktu itu, dan itu mungkin sementara tidak banyak dilibatkan, kira-kira seperti itu. Namun tentunya persoalan pembahasan undang-undang itu belum selesai di tingkat itu. Karena ketika nanti pemerintah itu sudah final di pemerintah, juga belum final secara pembahasan undang-undang. Karena ketika harmonisasi akhir pemerintah dan kemudian muncul yang namanya surpres oleh presiden, maka dikirim ke DPR dan DPR nanti akan membahas. Dibentuk panitia kerja atau panja, dan setelah panja nanti akan ditanggapi oleh semua fraksi dan kami akan membahas dan kami secara transparan. Oleh karena itu ketika teman-teman dari KSPI maupun dari KSPN pada waktu melakukan demo DPR, ini juga positif bagi DPR karena ini adalah sebuah masukan. Kami menerima
keberatan-keberatan sehingga kami menjanjikan bahwa nanti ketika kami akan membahas undang-undang ini tentunya akan kami libatkan untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan supaya undang-undang ini adalah paripurna. Namun DPR tentunya akan melihat, pertama dalam pembahasan undang-undang itu harus transparan. Kualitas undang-undang itu harus betul-betul kita utamakan. Dan undang-undang itu tidak boleh ada perilaku yang sifatnya diskriminatif, ya, memperlakukan istimewa kepada kelompok satu dengan yang lain. Nah, kemudian di dalam pembahasan undang-undang ini adalah kita mengedepankan kalau ada kepentingan kelompok itu sah-sah saja, tapi ketika konteksnya kita bicara tentang kepentingan bangsa dan negara, kepentingan yang lebih kecil harus kita abaikan. Nah, oleh karena itu inilah kesempatan bahwa nanti pembahasan yang dilakukan pemerintah ini belum final di situ. Karena sampai hari ini kami belum menerima draft rancangan undang-undang dan naskah akademis termasuk surprise. Namun nanti kalau masuk di DPR, saya yakin bahwa saudara-saudara saya dari KSPI, kemudian KSPN ini akan kita libatkan. Bahkan kami juga akan melibatkan dari para ekonom dan perguruan tinggi. Bahkan minggu depan itu kami sudah mulai melakukan sosialisasi serap aspirasi terhadap Prolegnas yang kami susun. Dan ini juga menjadi masukan karena undang-undang ini tidak hanya mendengarkan KSPN dan KSP tapi juga pemerintah daerah. Karena usaha itu ada di daerah. Nanti bagaimana respon dan kemudian akan kita akomodir dalam undang-undang itu. Ini meneruskan apa yang sempat disampaikan tadi oleh Pak Aristandi begitu, bahwa upaya mengajak federasi pekerja atau federasi buruh dalam hal penciptaan sebuah kebijakan begitu ya, setengah hati lah kurang lebih, diajak untuk formalitasnya saja tapi tidak mendetil dan sebagainya. Bagaimana nanti jaminan ketika ada di DPR nanti, apakah benar-benar sepenuhnya terlibat atau bagaimana? Ya tentunya kalau bahas undang-undang ini kan untuk kepentingan semua pihak. Oleh karena itu kami akan terbuka. Tadi saya katakan bahwa kita boleh saja, sah-sah saja mengajukan usulan-usulan, tapi nanti kan kita akan kompilasi secara menyeluruh, termasuk pandangan dari pemerintah sendiri, dari para ekonom dan pelaku usaha, termasuk teman-teman sahabat-sahabat saya dari Federasi Buruh ini. Nah nanti disitulah akan kita ambil satu kesimpulan, mana yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Tapi yang jelas bahwa di dalam undang-undang ini yang setelah saya baca mulai melalui hiruk pikuknya berita yang ada, pertama saya tidak melihat bahwa kondisi kondisi tenaga kerja yang existing itu akan diabaikan. Bahkan saya menekankan bahwa kalau kita tujuannya melakukan cipta lapangan kerja, yang existing harus kita jaga. Memang ada satu riset yang mengatakan bahwa kekhawatiran dari teman-teman serikat pekerja bahwa dengan adanya peluang untuk tenaga kerja baru yang mungkin agak sedikit ringan prosedur dan mekanismenya, maka tenaga kerja lama itu akan kemungkinan bisa di PHK-kan diganti dengan pekerja baru. Saya selalu jawab, itu nanti akan kita atur dalam sebuah norma undang-undang bahwa untuk pekerja lama itu harus dijamin, tidak boleh ada pem-PHK-an yang sifatnya sewenang-wenang. Itu harus kita jamin. Karena kita menciptakan lapangan kerja baru itu oke, tetapi jangan sampai mengganggu yang existing itu. Apa yang dikeluhkan oleh KSPI, sudut pandang KSPN yang sebenarnya lebih juga mau melihat bahwa ya coba kita lihat nanti lagi, menurut saya catatannya seperti itu sambil mengkritisi. Kalau seperti itu bagaimana Pak tanggapan DPR? Khawatiran soal apa tadi ya? Job security, kemudian salary security, social security, dan kemudian soal tenaga kerja asing yang akan bisa peluangnya begitu masuk lebih banyak menggantikan tenaga kerja kita yang di dalam negeri ini. Bagaimana Pak? Ya begini, terkait tiga hal yang disampaikan Bung Iqbal, itu tentunya sudah menjadi konsep besar dalam penyusunan undang-undang ini. Namun formatnya seperti apa dan konkretnya seperti apa itu yang sampai sekarang kan kita belum tahu, karena itu masih dalam bentuk pembahasan di pemerintah. Namun kembali kepada poin yang terakhir, tenaga kerja. Tenaga kerja, sepengetahuan saya bahwa dalam penggunaan tenaga kerja itu ada mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Di dalam penggunaan tenaga kerja itu dikenal yang namanya RPTK, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
ketika itu zaman saya menjadi ketua asosiasi pengurusan jasa tenaga kerja asing di era zaman Orde Baru, itu ada job-job tertentu yang tidak diperbolehkan. Namun sekarang ini karena sudah berubah, maka ada pertimbangan-pertimbangan memang seperti contoh tenaga kerja yang membidangi bidang-bidang tertentu atau khusus keahlian dalam perbaikan mesin tertentu yang mungkin tidak bisa dilakukan. Itu bisa diberikan, tetapi mereka ada batasan waktunya. Tidak mungkin memperbaiki mesin itu sampai 1 tahun, pabriknya rugi. Nah itu hanya paling 1 bulan, maksimum 2 bulan, dan maksimalnya 3 bulan. Ini yang harus kita berikan kemudahan, termasuk para investor. Kalau mereka itu memang pemegang saham, dan kemudian dudukan jabatan sebagai direksi, sebagai decision maker, masa orang yang datang bawa uang dan berikan pekerjaan juga akan diatur rigid seperti tenaga kerja yang lainnya. Nah ini yang akan kita berikan kemudahan. Jadi tidak semua, bahkan kami pernah berdiskusi dengan Pak Presiden, karena ketika itu di revisi Undang-Undang 13 itu dimasukkan bahwa akibat daripada pernikahan orang boleh bekerja secara otomatis. Saya mengatakan, Bapak Presiden, ini kalau sampai ini diloloskan bahaya ini. Karena akhirnya nanti akan terjadi muncul kontrak-kontrak kawin kontrak di Indonesia. Ini bahaya sekali, terutama nanti eksodus dari Cina itu akan luar biasa, kawin kontrak. Karena kita membedakan kulit dia sama ini. Akhirnya posisi itu Pak Jokowi betul-betul menyadari, oh ya betul, akhirnya beliau ini batalkan saja. Ini bagus sekali, jadi memang concern Pak Jokowi juga sangat bagus, tapi yang jelas bahwa dari 11 klaster, saya sepakat dengan Bung Iqbal, ini hanya persoalannya hanya di klaster naker. Oleh karena itu, kata kunci adalah perlu adanya sebuah diskusi terbuka tertutup. Artinya bahwa antara pelaku usaha, kemudian pemerintah dan teman-teman dari serikat pekerja kita diskusi bersama dengan keterbukaan dan kemudian suasana yang dingin, dan kemudian kita rumuskan kembali. Kita rumuskan kembali apa yang harus kita sepakati, insya Allah. Tapi paling nggak dari sini poin-poin yang disampaikan itu bisa menjadi modal ya Pak ya. Iya. Untuk itu menjadi yang disisir nanti. Disisir dan kemudian itu akan disempurnakan kembali, insya Allah undang-undang ini akan cepat selesai. Oke, baik, kita mungkin di terakhir di segmen terakhir, walaupun nggak ada segmennya sebenarnya. Ini bukan segmen, tapi untuk terakhir ini kita minta kesimpulan masing-masing. Karena topik yang kita angkat ini Omnibus Law apakah bikin galau atau tidak, mungkin kita pada kesimpulan, saya minta dari Pak Said Iqbal terlebih dahulu sesuai urutan tadi. Pak Said Iqbal mungkin sambil menyampaikan kesimpulan, tapi saya juga ingin bertanya juga sebagai pertanyaan terakhir, kalau sudut pandangnya Pak, misalnya Omnibus Law ini dengan judul Cipta Lapangan Kerja tadi, maka memudahkan investasi masuk, maka akan terbuka banyak lapangan pekerjaan sehingga mungkin pengangguran banyak terserap masuk ke situ. Apakah sudut pandang ini juga menjadi pertimbangan atau pemikiran juga dari teman-teman KSPI? Karena kalau ini berjalan dengan efektif, maka juga banyak mereka yang masih menganggur menjadi terserap menjadi tenaga kerja, dan ini cukup bagus juga begitu. Ya, yang pertama tentu kita setuju bahwa cipta lapangan kerja, faktor investasi menjadi salah satu faktor utama di samping konsumsi. Kita mendukung apa yang menjadi pikiran-pikiran kebijakan dari pemerintah khususnya Presiden Jokowi. Yang kita tidak setuju adalah ketika perlindungan tenaga kerjaan itu terabaikan. Nah, oleh karena itu kalau ingin menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dalam hal ini digital ekonomi dan future work atau robotisasi, maka pengaturan yang dibuat mengarah kepada industri itu. Bukan kemudian mendegradasi apa yang sudah ada yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kita mau atur tentang efek daripada terjadinya digital ekonomi maupun future work atau robotisasi tadi, mari kita duduk sama-sama untuk mengatur itu. Sehingga tadi penyerapan tenaga kerja di dalam era digital ekonomi atau future work tadi, dia bisa terserap lapangan kerja yang baru, lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan dalam dunia industri yang berevolusi ke 4.0 ini. Ya, tapi secara bersama jangan lupa ada juga yang disebut sustainable SDGs itu loh, Sustainable Development Goals daripada PBB yang juga menjadi bagian yang diadopsi oleh Indonesia. Hidup layak, upah layak, pendidikan layak, dan beberapa hal lain yang ada di dalam SDGs tadi. Itu juga menjadi bahan pertimbangan. Dan
Bagi kami, apabila Omnibus Law ini khususnya terkait dengan ketenaga kerjaan merugikan, bahkan mendegradasi, menurunkan tingkat upah, kesejahteraan dan perlindungan pekerja, itu tertuang di dalam Omnibus Law, kami pasti menolak karena Omnibus Law itu kan satu paket. Atau kalau DPR berani degradasi dulu tentang ketenaga kerjaan. Ya, keluarkan itu dalam sebuah klaster Omnibus Law. Itu jauh lebih cepat untuk pembahasan Mungkin nggak Omnibus kalau Law-nya. begitu bisa nanti di Bisa Pak saja itu, Firman ya? DPR harus punya keberanian ditanggapi Pak gitu. Firman. Nanti kan juga Anda tidak hanya buruh yang nolak, MUI juga akan menolak tentang sertifikasi halal misal. Bukankah sudah ada jawabannya itu ya? Ya wallahualam, nanti kita lihat isi pasal isinya kan, isi pasalnya. Begitu pula teman-teman lingkungan hidup menolak tentang konsesi 30 tahun tentang lahan yang terkait dengan investasi, pertambangan yang terkait dengan investasi, kan mereka menggugat juga. Belum lagi tentang perlindungan HAM terhadap aktivis-aktivis yang mempersoalkan kalau investasi merugikan kepentingan masyarakat sekitar atau masyarakat adat yang harus dilindungi. Tapi kalau boleh tanya sebenarnya apakah di luar sebenarnya hal-hal yang menjadi keberatan Anda itu, Anda setuju dengan Omnibus Law ini untuk mempercepat? Secara umum dari 11 klaster tentu kita setuju untuk menciptakan lapangan kerja yang terkait dengan misal tadi persoalan pajak, persoalan custom, persoalan kemudahan perizinan, persoalan tentang lahan ketersediaan yang tidak melanggar masyarakat adat, kepastian hukum, law enforcement, itu tentu bagi kita sangat setuju. Yang kita persoalkan perlindungan. Sekali lagi, buat apa ada investasi kalau kemudian terjadi eksploitasi. Orang kerja tanpa mengenal batas waktu, orang nggak punya kepastian kerja, orang tidak bisa ada perlindungan jaminan pensiun dan kesehatan, dan ketika ada kesalahan kepada pemilik modal tidak ada apa-apa pun, tidak ada upah minimum. Prinsipnya kami dari KSPN dan juga dengan teman-teman konfederasi lain yang tergabung di Presidium, kami sekarang sedang terus ya melakukan penyusunan strategi, konsep bagaimana akan kami dialogkan, kami negosiasikan dengan pihak pemerintah. Walaupun ini waktu kan sudah mepet, tapi ya, dialog tetap kami akan utamakan soal bagaimana rumusan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini. Oke, baik, sekarang kita tunggu kesimpulan Pak Firman Subagio, Pak, sebagai penutup juga, tapi saya juga nambahkan pertanyaan. 100 hari ditarget paling tidak oleh Presiden Jokowi, ini bagaimana Anda melihatnya? Kira-kira DPR mampu nggak 100 hari itu kelar, ataukah lebih baik jangan pakai target-target seperti itu karena yang penting adalah kualitas dari pasal-pasal itu daripada nanti banyak disambut respon yang tidak baik, baik dari kalangan pengusaha, dari kalangan pekerja, buruh, dan sebagainya begitu. Bagaimana Anda melihat itu, Pak? Terima kasih Bung Walona, ini pertanyaan yang menarik dan menantang. Jadi dalam sistem pembahasan sebuah undang-undang itu jangankan 100 hari, 2 bulan pun bisa selesai. Pertama adalah ada kesepahaman dan pemahaman bersama di antara pemerintah sebagai pengusul. Dan kemudian kedua juga sebuah draft rancangan undang-undang ini harus memang didiskusikan secara transparan. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang masalah diskusi pada pagi hari ini, tadi kan Bung Iqbal sudah menyampaikan, dari 11 klaster itu sebetulnya yang krusial kan hanya satu klaster mengenai naker. Itu aja yang kita fokuskan. Itu dikeluarkan itu kan kemungkinan bisa, dan menurut pandangan saya kalau memang bisa disatukan apa salahnya, karena kalau itu sampai dikeluarkan itu nanti kan akan juga mempengaruhi terhadap proses keseluruhan. Tapi yang penting harus dibangun adalah komunikasi publik yang baik. Oleh karena itu tadi saya usulkan agar ada sebuah diskusi terbuka tertutup di antara stakeholder ini untuk merumuskan satu klaster yang belum selesai. Saya yakin ini akan selesai. Dan kedua, tentang masalah Omnibus Law ini ada sebuah kebutuhan yang memang sangat mendesak, karena kita sadar bahwa berbagai regulasi yang ada di tanah air ini adalah banyaknya undang-undang yang tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Ini menimbulkan satu implikasi negatif terhadap iklim investasi yang terjadi di Indonesia. Dan kedua, kita harus juga memahami terhadap gejolak yang terkait dengan ekonomi global. Ini harus kita antisipasi, karena dampaknya nanti juga terhadap bagaimana iklim usaha yang ada di Indonesia. Oleh karena itu pertama kita harus concern terhadap pengangguran yang ada sekarang ini.
7,05 juta. Dan tenaga kerja baru per tahun itu sekitar 2 juta. Ini yang harus kita pikirkan di dalam Omnibus Law ini. Namun di dalam Omnibus Law ini juga harus bisa mampu memberikan pelindungan terhadap tenaga kerja yang existing. Jangan sampai terjadi kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan teman-teman. Nah, ini semua bisa dirangkai, bisa diselesaikan dalam satu norma hukum aturan undang-undang kalau ada komunikasi yang baik di antara pemerintah, pengusaha dan teman-teman dari asosiasi pekerja ini. Saya rasa ini yang kami sampaikan, pesan kami kepada Jadi pemerintah. yakin 100 hari bisa mempertemukan 3 pikiran tadi itu ya Pak? Nah, dalam rangka 100 hari ini saya yakin ini akan bisa diselesaikan kalau ada komunikasi di Yang antara baik ya. 3 komponen ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Firman Subagio, terima kasih Pak Arsyadi, terima kasih juga Pak Said Iqbal atas waktunya pada akhir pekan ini. Repot-repot mau datang ke medcom.id dan juga Abnormal Coffee Roaster untuk membicarakan tentang RUU Cipta Lapangan Kerja yang menjadi bagian dari Omnibus Law. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi. Dan itulah cross check untuk hari ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.